Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan bahas tentang ikan yang namanya manfish. Ada yang menyebut dengan nama angelfish ya. Angel itu apa ya? Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Ya mungkin lebih cocok bidadari. Karena ikan ini bentuknya melebar ya, semampai. Mungkin anggun ya, dan ini adalah penghias akuarium yang paling cocok. Nah, seperti apa ikannya? Mari kita lihat. Nah, inilah contoh-contoh ikan manfish. Ini kelihatannya pendiam karena baru saya pindah ke sini. Mungkin agak terpaksa ya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Dan sebenarnya jenis-jenis manfish itu juga banyak ya. Ada yang sampai warna putih platinum, ada yang manfish layer sehingga sirip-siripnya panjang ya. Tapi semua manfish ini punya nama latin yang sama ya, Pterophyllum scalare ya, itulah nama manfish. Nah, berikutnya inilah penampakan ikan manfish yang saya jual di Islambul Aquarium ya. Ini cukup jinak-jinak. Kalau dilihat dari atas mungkin kurang cocok sih, lebih baik dari samping. Oh, malah ada harganya 3.000. Nah, tapi karena akuarium ini kurang bening, jadi ya kurang bagus. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya, ikan-ikan manfish. Nah, seberapa sih ukuran ikan manfish ini yang bisa besar ya? Di sini akan saya tunjukkan ikan-ikan manfish saya yang ukurannya sudah bagus, yaitu yang akan menjelang dikawinkan. Jadi sebentar lagi akan masuki masa breeding. Nah, di dalam box styrofoam ini saya punya manfish yang sebentar lagi akan saya jadikan indukan. Mungkin nggak terlalu jelas karena boxnya ini agak gelap. Nah, ini ukurannya sudah lumayan. Jadi kalau melihat ukuran ya harus saya bandingkan dengan tangan saya. Nampaknya tidak mau nurut. Nah, ukurannya segini. Sebenarnya masih bisa lebih besar lagi ya. Nanti jadikan indukan ya, mungkin sambil tumbuh-tumbuh sedikit. Ini adalah ikan manfish yang menjelang masa breeding ya, usianya sudah mencukupi, jadi nanti bisa kita pasang-pasangkan. Nah, kalau kita masangkan manfish, sebisa mungkin ya pasti jantan dengan betina. Nah, sebisa mungkin gini, mereka memilih pasangannya sendiri-sendiri. Wah, ini yang masih agak-agak kecil, kelaparan kelihatannya. Jadi mereka memilih pasangan sendiri. Jadi kalau kita biarkan misalkan malam hari, mereka kadang cenderung berdua-dua. Nah, itu kalau kita ambil dia nanti akan berpasangan. Nah, contoh di sini ada ikan manfish yang sedang saya pasangkan. Ada di sini nih. Di dalam box styrofoam ini ada ikan manfish. Di sini sebenarnya saya kasih tanaman air, tapi bukan lumut-lumut yang ini ya. Ini sudah terlalu banyak, mungkin air juga perlu diganti. Nah, mereka berpasangan di sini di kolam saya ukuran segini sudah cukup ya. Ini berapa panjang ya? 1, 2, 3 ya, kurang lebih ini 50 cm lah. Cegal saya mungkin 15 cm kali 3 45. Ini mungkin lebarnya berapa ya? Mungkin lebarnya ya 30-35 cm. Ini sudah cukup. Mereka bisa bertelur di sini dan sedikit mengasuh anaknya. Kadang ada juga breeder yang tidak membolehkan manfish mengasuh anaknya, karena sebenarnya telur ini juga akan bisa menetas sendiri. Nah, kalau sudah bertelur, mereka akan menghasilkan burayak manfish. Nah, seperti apa sih burayaknya? Mari kita tengok contoh burayak manfish. Seperti apa? Apakah bentuknya gepeng-gepeng seperti induknya atau berbeda? Nah, ini adalah benih manfish yang masih kecil-kecil. Di sini tidak kelihatan bentuknya itu seperti manfish dewasa yang apa ya, gepeng-gepeng istilahnya ya. Jadi masih kelihatan lurus, kelihatan panjang gitu ya. Nah, mungkin dia lagi gembira nih. Dia tidak sadar bahwasanya dalam dirinya itu udah disetting program, suatu saat badannya agak gepeng-gepeng gitu.
Nah, sekarang kita lihat manfish ketika makan seperti apa nih. Saya kasih aja pelet. Jadi manfish bisa makan pelet-pelet ini, sehingga termasuk ikan yang mudah dipelihara. Beda dengan ikan yang makanannya tergantung pada pakan hidup. Kita harus selalu menyediakan pakannya dan nggak boleh terlalu banyak. Begitu pakannya mati, kita harus cari lagi. Apakah kita beli ataukah mencari sendiri. Tapi kalau misalkan pakan-pakan seperti ini, pelet gini, tentunya kita mudah ya bisa membawa pakannya. Maksudnya pakan kita sediakan selama 2 bulan atau 3 bulan tidak terjadi kerusakan. Berbeda dengan pakan-pakan hidup yang kadang kita 2 hari sekali atau bahkan tiap hari harus membelikannya. Nah, ini kelebihan ikan manfish, dia bisa berdampingan dengan ikan-ikan lain. Nah, di sana nampak ada ikan-ikan koki yang hidup berdampingan dengan manfish, itu nggak jadi masalah. Nah, di sebelah sana ikan kokinya jauh lebih banyak. Mereka bisa hidup berdampingan karena sama-sama hewan herbivora. Jadi makanannya dari makanan-makanan pelet saya cukup. Sebenarnya bukan herbivora ya, omnivora nih. Karena dikasih makan cacing pun ikan ini juga mau. Jadi kalau masih burayak seperti tadi, kita bisa beri makan pakai cacing sutra, atau ketika masih sangat kecil kadang pakai kutu air. Oke, mudah-mudahan informasi manfish dari saya bermanfaat. Nah, demikian tadi seputar tentang ikan manfish atau angelfish. Silahkan pelihara karena ikan ini harganya termasuk murah, pakannya mudah, tidak rewel ya. Nah, cuman ada kelemahannya juga sih. Seperti misalkan kalau manfish diambilkan air yang langsung dari air sumur, itu bermasalah. Sebaiknya diendapkan dulu ya, minimal 3 jam atau 4 jam. Syukur sudah 24 jam. Oke, demikian tadi informasi tentang ikan manfish. Silahkan dipelihara, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.